Mempunyai teman-teman salih adalah rezeki yang luar biasa, karena dari kesalehan ini akan menjadikan benaran amalan-amalan kita, baik yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia sendiri. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna lillahi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib mengajak kepada para jamaah, tentunya khatib mengajak untuk diri khatib pribadi dan keluarga. Yuk kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga manusia yang tiga golongan ini yang dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manusia yang dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyakiti kedua orang tua kita atau kedua orang tua istri kita. Yang kedua,
orang yang dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang ba'idun minas salihin, orang-orang yang jauh dari orang-orang saleh. Dan yang ketiga, orang yang akan dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memakan harta haram. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal keberkahan adalah keinginan semua insan yang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam arti zada khairan ala khairin, yaitu menambah dan menambah dalam nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percuma orang yang memiliki harta, jabatan, pangkat, dan kedudukan tentunya, kalau semua itu tidak ada berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu menjadikan azab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan sangat penting kita usahakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, orang yang hilangkan keberkahannya oleh Allah, orang yang menyakiti kedua orang tua kita, menyakiti kedua orang tua dari istri kita. Jikalau kita menyakiti mereka, maka jangan harap ada nilai keberkahan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang sangat jelas. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Jangan harapkan keberkahan kita dapatkan ketika kita menyakiti kedua orang tua kita. Dan yang kedua, orang yang akan dihilangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ba'idun minas salihin. Orang yang jauh dari orang-orang saleh. Padahal salah satu pengobat hati kita ketika kita berkawan dengan orang-orang saleh, mempunyai teman-teman saleh adalah rezeki yang luar biasa. Karena dari kesalehan ini akan menjadikan kebenaran amalan-amalan kita, baik yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia tentu. Maka kita sangat butuh orang-orang soleh supaya ada keberkahan dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah memakan harta yang haram, baik haram secara zatnya ataupun secara muamalahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan yang sangat jelas. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan orang-orang yang berbuat riba, muamalah secara riba, akan membangkrutkan orang-orang yang bermuamalah secara riba, dan Allah akan memberikan dampak keberkahan wa yurbis shadaqat, mengembangbiakkan orang-orang yang ahli sedekah tentunya. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga bisa menjauhi bahkan meninggalkan makan barang haram, baik secara zatnya ataupun dari muamalahnya. Mudah-mudahan diri kita akan dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala karena menjaga barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melarang, berarti ada sesuatu di sana yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang selalu berbaik kepada kedua orang tua kita, memuliakan orang tua kita, sehingga dalam hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua disenangkan berkawan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang muttaqin, sehingga kita berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan memperoleh rezeki yang halal, yang berkah. Dan mudah-mudahan dengan rezeki yang halal menjadikan kita semua selamat di dunia maupun akhirat. Amin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini
memberikan dampak positif pada diri kita dan keluarga kita. Yuk kita jaga supaya kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan juga pesan saya yang terakhir dalam khutbah ini di bulan Maulid ini, yuk kita sama-sama perbanyak baca salawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.